Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litya Sofiana dengan NIM 0220212106. Baik, di sini saya akan melakukan penugasan dengan mata kuliah Sejarah Islam Tenggara yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dian Prayoga SPD MHUM. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana awal masuknya agama Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Nah, sebelum Islam masuk, penduduk Nusantara kepercayaannya sangat majemuk. Ada yang menganut Hindu, ada penganut Buddha, ada dinamisme, animisme, dan ada pula agama Kapitayan yang merupakan agama yang paling tertua di Pulau Jawa. Masyarakat Jawa yang telah mengenal kepercayaannya memudahkan perkembangan agama Islam. Nah, pertama kali Islam masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, yang terjadi beberapa perbedaan pendapat dalam tahun masuknya agama Islam. Nah, pendapat lainnya adalah Islam masuk sekitar pada 7 Masehi dan datang langsung dari Arab. Nah, pendapat lainnya Islam masuk sekitar abad ke-13 Masehi dan ada pula yang mengatakan Islam masuk 9 Masehi dan ada juga yang mengatakan 13 Masehi. Karena perbedaan pendapat ini disebabkan oleh bukti sejarah dan penelitian masing-masing sejarawan yang menggunakan pendekatannya masing-masing dan juga metodenya. Nah, dalam perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dilihat dari teori yang masuk ke Nusantara. Ada beberapa teori. Yang pertama teori Arab atau teori Mekah, kemudian teori Gujarat, kemudian teori Persia, dan yang terakhir yaitu teori Cina. Oke, yang pertama yaitu teori Mekah. Nah, pada teori Mekah ini menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Nusantara itu pada abad ke-7. Nah, dalam teori Mekah yang dikemukakan oleh Buya Hamka, teori ini mengatakan bahwa proses masuknya agama Islam ke Nusantara itu dibawa oleh pendakwah dari Mekah. Nah, proses Islamisasi di Nusantara yang diyakini sudah berlangsung pada awal Hijriah pada 7 Masehi. Nah, kemudian Buya Hamka sendiri yang mengemukakan pendapat ini pada tahun 1963 dalam seminar masuknya agama Islam ke Nusantara yang diselenggarakan di Medan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori Gujarat, yang mana teori ini menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke wilayah Nusantara itu yang berasal dari Gujarat yang dicetuskan oleh sejarawan Belanda yaitu Snout Hurtig Depan and Pigeonapple. Nah, menurut teori Gujarat ini, Islam yang masuk ke Nusantara itu pada sekitar 13 Masehi melalui perdagangan Gujarat yang datang ke Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini menyebutkan bahwa agama Islam di Jawa dan di Nusantara ini pada umumnya Islam yang berasal dari Persia yang sekarang Iran, Persia yang sekarang Iran. Nah, di dalam teori ini didasarkan pada ditemukannya beberapa unsur kebudayaan Persia yang ada di Nusantara, khususnya unsur kebudayaan Syiah. Nah, salah satu pendukung teori ini adalah Hussein Jayadiningrat yang mengatakan bahwa agama Islam di Indonesia ini dipengaruhi oleh berkembangnya Sufisme di Persia. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada teori Cina. Nah, peranan teori Cina ini terhadap Islamisasi di Nusantara yaitu dengan adanya unsur kebudayaan seperti Sunan Ampel ataupun Sunan Raden Rahmat dan Sunan Demak merupakan orang keturunan Cina. Nah, dalam pandangan ini didukung juga oleh sejarawan Indonesia yaitu Slamet Mulyana dalam bukunya yang kontroversial, judulnya itu Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Islam di Nusantara. Yang mana beliau itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu disebabkan oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Nah, kemudian masuknya agama Islam ke Nusantara itu sangatlah direspon positif oleh masyarakat.
Nah, dengan menyebabkan dimulailah tahapan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, tahapan penyebaran agama Islam itu dengan beberapa jalur, ada melalui jalur pendidikan, jalur politik, jalur tasawuf, jalur kesenian, jalur perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jalur dari luar untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu dari jalur pernikahan. Nah, jalur pernikahan yaitu para pedagang yang memiliki status sosial dengan baik karena dalam perekonomiannya yang sangat baik. Seperti halnya muncul masyarakat dan kesultanan Islam. Kemudian ada pula seperti wanita yang dinikahi oleh laki-laki bangsawan yang diislamkan terlebih dahulu. Nah, yang kemudian nanti apabila sudah melakukan pernikahan, mereka juga akan melahirkan cikal bakal kader Islam, seperti halnya pernikahan Briwijaya dan Putri Campak yang melahirkan Raden Patah. Itu. Terus kemudian itu jalur kedua yaitu jalur perdagangan. Nah, dengan melakukan jalur perdagangan ini yang sangat menguntungkan karena dengan berdagang tidak ada pemisah antara aktivitas perdagangan dan kewajiban dalam dakwah Islam terhadap pihak-pihak lain. Nah, dakwah melalui perdagangan ini yang sangat efektif karena para raja dan bangsawan turut serta berdagang bercampur dengan rakyat. Nah, tentu sangatlah menguntungkan ya, karena tradisi lokal apabila seorang raja memeluk Islam, maka dengan sendirinya akan diikuti oleh mayoritas rakyatnya.